Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas J Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo akan menampilkan video pemaparan materi tentang etika profesi hukum. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Gita Septiani Abdullah, Mirnawati Tindoo, Tirsa Kiai Mastari, Zaki Ranggana Ponto, dan Diki Andika Rau. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang kedua yaitu fungsi etika. Yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, yaitu berfungsi sebagai pandangan atau orientasi etis. Ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi bermasyarakat yang majemuk. Ketiga, guna untuk memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Selanjutnya, fungsi yang terakhir, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hubungan antar etika dan hukum. Hukum berlaku dalam masyarakat, di mana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Hukum secara jelas didefinisikan ialah seperangkat aturan yang mengikat yang ditetapkan kepada setiap orang, sedangkan etika merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarahkan kehidupan kita sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita masuk kepada peran etika dalam profesi. Sebagai alat pengendali hati nurani atau kode etik atau tidak, oleh karena itu, etika di sini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari sudut norma-norma baik dan buruk. Selanjutnya ada tanggung jawab profesi hukum. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kewajiban menanggung, memikul, tanggung jawab, menanggung segala sesuatu atau menanggung akibatnya. Tanggung jawab profesi hukum itu sendiri diartikan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. Yang kedua, bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma atau prodeo. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar yang melandasi profesi. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesi itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau juga terhadap hasilnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Yang kelima itu ada tanggung jawab. Maksud tanggung jawab di sini ialah tanggung jawab pelaksanaan by function serta juga tanggung jawab dampak atau by profession. Yang keenam ada kebebasan.
Maksud kebebasan di sini ialah kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu dalam batas-batas aturan yang berlaku di dalam sebuah profesi. Yang ketujuh itu ada keadilan. Prinsip keadilan ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak maupun yang memungkinkan untuk ditanggapi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri etika profesi. Yang pertama adanya pengetahuan khusus, yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang berarti sangat tinggi, yang ketiga mengabdi pada kepentingan masyarakat, yang keempat ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, yang kelima kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Baik, selanjutnya itu ada manfaat etika profesi. Yang pertama memastikan profesionalisme, yang kedua meningkatkan tanggung jawab, yang ketiga sistem kerja yang tertib, yang keempat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Selanjutnya itu ada contoh etika profesi. Sebagai contoh, kita dapat mengambil etika profesi kedokteran yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam menjalankan kegiatan kedokteran. Dalam hal ini, lingkup kode etik profesi kedokteran mencangkup perilaku dokter terhadap pasien, keluarga, masyarakat, teman, sejawat, dan mitra kerjanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis etika. Yang pertama, etika deskriptif, yang memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hal mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, etika normatif, yaitu membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindaknya manusia yang biasanya dikelompokkan menjadi: yang pertama, etika umum, yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral. Selanjutnya, etika khusus, yang terdiri dari etika sosial, etika individu, dan etika terapan. Saya akan menjelaskan ketiga jenis etika tersebut. Yang pertama, etika sosial, menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya. Etika individu. Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi. Selanjutnya, etika terapan, yaitu etika yang diterapkan pada profesi. Pada tahun 2001, ditetapkan oleh MPR Republik Indonesia dengan ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan bangsa. Etika kehidupan bangsa bersumber pada agama yang universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu Pancasila. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang orientasi kode etik profesi. Yang pertama, yaitu dapat menjamin keadilan. Yang kedua, dapat menumbuhkan kepercayaan dan respon masyarakat. Yang ketiga, menjamin kelangsungan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Yang keempat, merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik. Serta yang kelima, menjamin keamanan warga masyarakat. Selanjutnya, profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan serta memenuhi sedikitnya 5 persyaratan, yaitu yang pertama memiliki landasan intelektualitas, yang kedua memiliki standar kualifikasi, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, yang keempat mendapat penghargaan di tengah masyarakat, yang kelima memiliki organisasi profesi. Profesi hukum adalah suatu istilah yang kompleks. Disebut demikian karena kata hukum yang melekat kepadanya memang bermakna kompleks dan multidimensional. Ada beberapa profesi bidang hukum di Indonesia. Yang pertama adalah polisi. Polisi adalah divisi yang hukum, propam, humas. Para ahli hukum juga ditempatkan di bagian reses dan kriminal karena dalam penyelidikan suatu perkara juga dibutuhkan pengetahuan di dalam hukum.
Yang kedua adalah jaksa. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, atau kewenangan lain yang diamankan oleh undang-undang. Selanjutnya hakim. Hakim adalah mereka yang akan menegakkan keadilan dalam ruang sidang pengadilan. Dan setelah itu ada juga yang namanya advokat, yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ada juga yang disebut dengan notaris. Notaris itu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan tentang jabatan notaris tersebut. Dan yang terakhir yaitu mediator. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator itu sendiri. Nilai moral. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Apa hubungan etika dan profesi hukum? Hubungan etika dan profesi hukum adalah sebagai sikap hidup berupa dorongan hati atau kesediaan untuk memberikan pelayanan profesi di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam menjalankan tugas, berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Dalam melaksanakan profesi hukum, terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi. Gunanya adalah untuk menjadi dasar acuan orang-orang yang menekuni profesi hukum di bidang masing-masing agar tidak ada simpang siur aturan dan ketentuan dalam menjalankan profesi hukum tersebut. Merupakan aturan yang harus ditekuni atau dipatuhi oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi atau kesatuan profesi hukum. Baik, demikianlah video pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.